bertemu lagi dengan saya Farah Yaska. Dalam video ini saya akan mereview materi bab 5 yaitu tentang kertas kerja audit. Berikut penjelasannya. Definisi dan tujuan kertas kerja audit. Menurut SA seksi 339 kertas kerja paragraf 3, kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kemudian kertas kerja adalah semua berkas atau dokumentasi prosedur audit dan temuan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat auditor, dan pihak ketiga. Berkas yang berasal dari klien yaitu neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Kemudian berkas yang berasal dari analisa auditor yaitu berita acara cash of name, pemahaman dan evaluasi internal control, analisa penarikan aktiva tetap, analisa mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, working balance sheet, working profit loss, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit, dan manajemen letter. Kemudian berkas yang berasal dari pihak ketiga yaitu berupa konfirmasi dari piutang, utang, bank, dan penasihat hukum perusahaan. Tujuan kertas kerja yaitu mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit, dan memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Pembuatan kertas kerja. Yang pertama, pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasikan isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Yang kedua, nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Yang ketiga, tick marks yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif pada kertas kerja. Dan yang keempat, pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaah. Berikut adalah contoh kertas kerja. Isi kertas kerja. Menurut SA seksi 339 kertas kerja paragraf 5, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh auditor. Kemudian kertas kerja harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, kedua, dan ketiga. Hal-hal yang diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yaitu yang pertama lengkap, yang kedua teliti, yang ketiga ringkas, kemudian yang keempat yaitu jelas, dan yang kelima rapi. Ada 6 tipe kertas kerja yaitu program audit, working trial balance, ringkasan jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali, daftar pendukung, daftar utama, dan memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Yang pertama yaitu program audit, merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Yang kedua, working trial balance, yaitu suatu daftar yang berisi saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom adjustment dalam penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor serta saldo akhir tiap akun setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk mencatat kekeliruan dalam laporan keuangan yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Jurnal pengklasifikasian kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Yang keempat, daftar pendukung. Dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur dalam laporan keuangan, metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang ditimbul dalam audit dan jawabannya, dan simpulan yang dibuat oleh auditor. Yang kelima, daftar utama. Kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk akun yang berhubungan. Dan daftar utama digunakan untuk menggabungkan akun besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam LK dalam satu jumlah.
Kemudian yang keenam, memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung, yaitu data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk naratif. Susunan kertas kerja yaitu draft laporan audit, laporan keuangan auditan, ringkasan informasi bagi reviewer, program audit, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien, ringkasan jurnal adjustment, working trial balance, skedul utama, dan skedul pendukung. Kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraf 6 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik KAP, bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh KAP diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku. Kemudian, SA Seksi 339 paragraf 8 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpan sekurang-kurangnya 10 tahun. Dan aturan etika kompartemen akuntan publik nomor 301 berbunyi, anggota kompartemen akuntan publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien rahasia tanpa persetujuan dari klien. Pengarsipan kertas kerja. Pengarsipan kertas kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama arsip kini, merupakan arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, dan arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Kemudian yang kedua yaitu arsip permanen, merupakan arsip untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan yang berisi beberapa informasi. Tujuan pembentukan arsip permanen yaitu untuk menjaga ingatan auditor mengenai informasi yang akan digunakan dalam audit tahun-tahun mendatang, untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani audit LK klien tersebut, dan untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.